Halo saudara semua, ini Nara Amayalin Kalwedo. Sekarang katong ada dengan satu anak dari Wetang yang bernama lengkap Elon Fetrix Malieti, ya, yang baru-baru ada kuliah di Rusia. Jadi sekarang sudah pulang dan sudah menyelesaikan kuliahnya. Katong akan bercakap-cakap sebentar dengan Bung Elon tentang kiprahnya dan juga mungkin jadi inspirasi untuk katong sebagai anak-anak Maluku, apalagi sebagai gereja Protestan Maluku punya generasi-generasi. Makanya bisa dapat sesuatu dari Elon. Bung Elon, pertama kita mau tanya tentang bagaimana awalnya dapat jalan sampai bisa pergi di kuliah di Rusia, kemudian jurusan apa dan kemudian universitas apa. Coba boleh bisa ceritakan. Jadi apa namanya, mungkin apa dulunya itu beasiswa Rusia ini banyak yang belum tahu. Iya, banyak yang kurang ada informasi tentang beasiswa Rusia nih. Jadi mungkin dulu itu karena ada senior waktu SMA di Siwalima. Oh, di Siwalima ya. Senior waktu SMA itu ada yang pernah sebelumnya tuh pernah apa namanya dapat beasiswa itu juga. Jadi mungkin waktu itu tanya-tanya ke senior ini bagaimana apa proses pendaftaran, berkas-berkas apa tes semua, dapat informasi dari senior, terus cobalah itu waktu itu. Berarti Bu kuliah di Siwalima dulu? Iya, SMA. Kuliah lagi SMA. Iya. SMA di Siwalima di Ambon ya? Iya. Itu SMA unggulan juga ya. Jadi itu nama beasiswa apa tuh? Beasiswanya itu namanya tuh kalau saya salah cuma Russian Scholarship saja. Russian Scholarship. Russian Scholarship. Iya, Russian Scholarship. Jadi itu beasiswanya itu langsung dari pemerintah Rusia. Karena itu apa namanya bagian dari kerjasama Indonesia dan Rusia. Dan Rusia itu dia ambil tiap tahun itu dari semua negara yang ada kerjasamanya secara diplomatik ya, dari semua negara. Jadi dia ambil ada kuotanya, misalnya dari Indonesia yang S1 misalnya 100 orang, S2 berapa orang, S3 berapa orang. Jadi pas langsung dapat itu ya, Iya. tanya-tanya sudah. Kira-kira maksudnya akan punya syarat for dapat beasiswa itu bagaimana? Adakah syarat-syarat tertentu? Kalau saya salah ingat itu nilai ujian nasional tuh paling kurang 8 kalau saya salah. Jadi harus lebih dari 8 sama Di semua mata pelajaran. mata ujian itu. Iya. Ujian nasional. Iya, Pak. Jadi memang Bu Elon nilai semua lulus 8. Ada bagus lah. Ada bagus tadi. Jadi itu buat teman-teman, masyarakat dan juga saudara kalau macam mau dapat beasiswa Russian Scholarship Iya. bisa berjuang for dapat nilai 8 di semua mata pelajaran supaya bisa kayak macam ini. Kemudian bagaimana kehidupan di sana, dapat universitas apa, lalu makanya belajar tentang apa, jurusan apa. Menarik. Iya. Jadi apa namanya dulunya itu sebenarnya untuk beasiswanya itu apa jurusannya banyak sekali. Tapi karena waktu itu tuh di 2016 tuh pas lulus itu ada mulai dengar isu-isu apa namanya blok Masela ini. Awal sekali tuh makanya mulai pikir ini bisa lah ini coba perminyakan ini, mumpung di Rusia juga dia terkenal itu dengan minyak gas. Dia terkenal juga karena Rusia termasuk produsen lah. Iya, produsen terbesar juga ya salah satu. Untuk minyak gas. Jadi dari situ tuh mulai kepikiran cobalah ini minyak gas mumpung pas di Rusia tuh. Iya. Nah, mulai coba itu terus. Nah, waktu katong daftar beasiswa itu katong harus pilih 5 universitas. Pilih 5 universitas yang katong mau, tapi katong harus urutkan dia dari prioritas kayak nomor 1 itu kampus yang paling katong mau begitu. Makanya waktu itu kita taruh di Saint Petersburg itu. Karena dia salah satu kampus teknik migas yang tertua dan terbaik di Rusia juga. Iya. Jadi nama kampusnya apa? Nama kampusnya Saint Petersburg Mining University. Saint Petersburg Mining University. Mining itu artinya apa kalau bahasa Inggris? Itu kayak pertambangan juga. Mining ya? Iya. Itu bahasa Rusia ya? Bahasa Inggris. Iya. Kita kira kata. Oh ya mining.
Saint Petersburg. Saint Petersburg Mining University. Sekarang Nah waktu waktu semester 1 itu ketemu masih belajar yang umum-umum saja, Oh, yang iya. umum kayak apa matematika, fisika yang umum-umum saja, belum masuk ke Iya. apa jurusan nanti. Berarti kurang lebih mungkin sama dengan perkuliahan Iya, sekarang iya, yang mirip. di Nah, Indonesia. yang bedanya sama sistem di Indonesia itu mungkin beta sempat sharing-sharing juga sama teman-teman di sini kayak mungkin ketemu satu angkatan dulu tanya-tanya taman kuliah bagaimana. Iya. Dong pun kalau saya salah bedanya itu dong bisa ambil semester pendek atau apapun itu ya. Jadi Iya. kayak katong bisa pilih mata kuliah gak Pak? Kalau saya Oh salah. iya iya tahu tahu. Bisa Pilih SKS gitu iya, tuh. bila SKS. Iya. Ya. Tapi kalau di sana dong pun mata kuliah itu dong tentukan sendiri. Tentukan sendiri. Dong dari kampus tentukan semester ini berapa mata kuliah. Mata kuliah apa, ujian berapa mata kuliah begitu. Jadi ada akan punya standar-standar Iya, di standarnya tuh setiap semester. Iya, benar. Sing kaya dengan katong yang kalau macam akang punya SKS atau katong IP bagus, katong bisa tahu Iya, mata bisa. kuliah banyak-banyak. Seng. Di sana Kalau sih di bisa. sana, Jadi Seng. katong tuh sudah ditentukan untuk habis pas 4 tahun. Sing bisa katong sing bisa molor lebih atau sing bisa dipercepat atau Iya. kayak kuliah dipercepat atau diperlambat nanti misalnya. Kalau katong terlambat itu bisa putus beasiswa langsung. Iya. Bagus. Dan dong sistemnya lumayan ketat. Mungkin saya tahu mungkin karena katong beasiswa atau tapi memang di kampus itu sistemnya Ketat. ketat. Jadi kayak misalnya katong mau di semester ini katong mau ujian ada 4 mata kuliah yang ujian misalnya matik, fisika, apa kimia sama misalnya lah apa ya bahasa Inggris lah misalnya 4 mata kuliah ini. Nanti semua mata kuliah lain katong harus tuntas dulu baru bisa naik ujian 4 mata kuliah ini. Kalau ada yang belum tuntas katong belum bisa ujian. Dan katong sing ikut ujian hari pertama itu katong sing bisa dapat nilai sempurna lah. Biar benar semua lah. Biar betul semua. Biar benar semua dia -1 kayak dapat dong pakai standar range nilai sampai 5. Katong benar semua sih bisa dapat 5 lah dia -1 dapat 4 saja. Kalau katong benar beberapa dan nilainya dapat 4 dong potong 1 sisa 3 dapat 3 saja. Jadi benar-benar ketat. Jadi kalau orang yang mau kuliah sampai habis nilainya sempurna tuh dia benar-benar itu orang berarti dia habiskan semua apa mata kuliah itu tepat-tepat waktu. Wah, itu Jadi benar-benar ketat. akan punya beda ya dari Indonesia punya sistem perkuliahan dan juga sistem pendidikan. Yaitu dong di sana memang disiplin. Katong lihat dari isu-isu yang ada juga Rusia juga ternyata orangnya kuat-kuat. Jadi itu jadi inspirasi buat katong punya teman-teman. Kemudian katong sedikit melenceng dari perkuliahan toh. Katong bicara tentang kehidupan di sana bagaimana. Aku beda di Ambon bagaimana. Aku bahasa, aku punya kebiasaan tuh bagaimana di sana. Coba Bu Elon bisa cerita sedikit. Kalau satu hal yang paling beta notice kayak paling beda dengan katong mungkin ya itu kultur dari dong pun cara bicara dengan kayak misalnya kayak apa ya, kayak bicara misalnya dari mahasiswa bicara ke dosen saja. Katong panggil dosen harus boleh panggil marga bang. Oh iya. Boleh panggil marga saja. Itu tidak dihormati, maksudnya tidak respect gitu ya. Oh. Dan pas mau panggil nama boleh panggil nama saja, jadi harus panggil nama sama nama tengah dua-dua semua. Oh. Dia kayak beta nama Elon Vetrix kalau panggil harus langsung panggil Elon Vetrix. Jadi itu kan sumber tolak belakang sekali. Iya, kalau di sini nama-nama kecil, iya. Yang dipanggil. Pasti panggil marga satu Pak siapa mungkin Pak Malieti atau Pak. Iya. Kalau di sini saya. Boleh. Iya. Harus panggil nama sama apa namanya nama tengah semua, tengah. nama full istilahnya langsung panggil nama full. Jadi itu ya paling beda lah dengan katong. Jadi awal-awal tuh masih ganjil sekali mau panggilin ini kayak sing sopan sebenarnya tuh tapi mau bikin bagaimana katong di orang pun kultur nih. Iya. Harus sesuaikan lah gitu. Di sana hidup bagaimana dong, makan apa? Kemudian berjalan bagaimana? Kalau bajalang ini nih dong pun cara jalan itu saya pernah jalan pelan-pelan Bapak. Mungkin dong terbiasa karena di sana musim dingin dan di Rusia itu negara yang termasuk salah satu negara paling dingin itu. Di Siberia itu minusnya bisa sampai -40 loh. Itu dingin sekali. Di Katong saja Saint Peter saja kalau -20 wah itu orang bisa sakit. Oh iya? Kayak tiba-tiba perubahan cuaca tuh jadi orang bisa kayak flu atau apa gitu karena cuaca lah dari yang panas tiba-tiba dingin. Tapi di sana ada orang Indonesia banyak sih. Banyak lah lumayan. Tapi kalau dibandingkan dengan mahasiswa Cina
sama yang lain kayaknya dong masih lebih banyak Lebih banyak. dong masih lebih banyak ketong. Tapi mau bilang banyak lah, lumayan banyak Lumayan banyak. dari beberapa kota. Di sana juga kan ada komunitas mahasiswa Indonesia juga yang dong Bu masuk di akal. iya, dong bikin kegiatan apa, ada anak-anak konferensi temu anak Indonesia begitu. Wih, sadap. Festival Indonesia. Festival Indonesia Iya, itu. dong buat tiap tahun juga. Tapi orang-orang Rusia nonton. Nonton dong interest ke apa ketemu budaya Indonesia. Iya. Dong interest. Malahan kalau apa dari beta teman-teman yang dulu ketemu pernah bikin festival Indonesia yang dong sering bikin di Moskow juga, dong pindah-pindah Moskow, Kazan, Saint Peter. Nah pernah buat di Saint Peter itu ketemu bantu promosi itu biar apa orang-orang datang. Beta kasih di beta pun dosen yang dulu ajar bahasa Rusia itu dong semua datang, teman-teman datang. Jadi dong interest ke budaya Indonesia. Iya. Ada budaya unik yang kalau orang-orang Eropa dong kebanyakan dong suka yang unik-unik kan. Jadi kemudian untuk bahasa nih, bahasa susah gak sih? Barang pasti kalau mau tinggal berapa tahun di sana? 5 tahun. 5 tahun. Kalau 5 tahun berarti sudah otomatis tahu bahasa sehari-hari lah. Jadi kita mau tanya dulu kali kesusahan dari bahasa Rusia itu bagaimana? Dia pun apa? Karena mungkin karena bahasa Rusia ini kan dia sempat pakai apa namanya alfabet Latin nih kayak hitung ABCD dan lain-lain. Dong punya apa pakai alfabet Cyrillic ya, itu namanya Cyrillic ya, yang huruf-huruf yang kayak macam kata itu bola bale, ata bola bale dan segala macam itu namanya Cyrillic. Jadi itu ya saudara, nama dari alfabet dari Rusia pakai itu namanya Cyrillic. Rusia dan negara-negara sekitar ya. Kayak macam Ukraina dia pakai itu ya. Pakai Cyrillic juga. Jadi yang buat susah itu dia punya apa namanya cara pengucapan hurufnya itu Bapak. Ada yang jadi katong harus latih bibir ini kayak karena ada huruf yang bunyinya kayak di katong gabungan beberapa huruf, misalnya sha itu kan gabungan beberapa huruf SHA itu sya. Yang mana? Sha. Karena sya ada Bapak. Ada sya lagi. Itu gabungan apa? SHYA itu sya. Jadi masya and the beer itu sya. Sa. SHA itu sa. Oh itu tuh yang susah ya. Dan satu lagi yang buat katong awal-awal tuh harus penyesuaian itu, misalnya huruf di katong di dong lain, misalnya C di katong itu di dong S. Di bahasa Cyrillic itu S. Katong punya di katong Y di bahasa Cyrillic itu U. Iya Katong pun P dong pun R. Ya Tuhan. Susah sama sekali ya maksud. Katong pun apa lah ya? Kalau A sama, M sama. Terus ada B kan? Katong pun B dong pun itu V. Berarti memang. Jadi itulah mungkin dari bahasanya nggak kesusahan itu mungkin ya semua butuh waktu pasti Bapak. Jadi lama kelamaan udah terbiasa ya. Bahasa sehari-hari saya tahu ini juga ya. Udah mungkin karena apa ya? Katong tinggal di sana langsung tuh jadi apa namanya lingkungan ya Bapak ya. Lingkungan tuh kayak katong paksa terlalu paksa diri, tapi lingkungan yang mendorong katong sehingga katong cepat paham dan ini cepat beradaptasi lah. Waktu itu katong cuma belajar 10 bulan. Belajar 10 bulan. Makanya jadinya 5 tahun tuh Bapak tuh karena katong kuliah tuh cuma 4 tahun saja. 1 tahun pertama tuh fokus bahasa Rusia saja. Jadi benar-benar 1 tahun pertama katong waktu fokus itu ya cukup lah, budgetnya cukup. Setahun lah untuk apa fokus, dan dong ajar bahasa Rusia saja itu di semester pertama dong. Kan 1 tahun ya ada 2 semester 2 itu dong fokus ke bahasa tekniknya, kayak belajar fisika, kimia, matek, tapi di bahasa tekniknya bukan hanya berarti 1 tahun itu katong belajar itu bagi jadi macam semester pertama bahasa Rusia sehari-hari dasar, yang kedua su teknik. Gitu. Karena kan tujuannya ini mau kuliah. Ini aku sistemnya bagus. Sistemnya bagus, terstruktur sekali. Dan belajar bahasa Rusia itu satu poin yang penting juga cara tulisnya lah ya Bapak. Cara tulis karena makanya waktu awal-awal sekali ketemu belajar hari pertama sekali itu ketemu belajar pengucapan huruf, habis itu hari kedua tuh belajar tulis. Karena tulis bahasa Rusia itu saya bisa ketemu tulis cetak Bapak lama. Tulisan cetak yang huruf tapi saya ketemu harus tulisan bersambung. Kalau dosen terangkan di sana Bapak pencatat sendap ya. Wah, berarti emang jadi
itu masuk salah satu poin yang harus diajar juga sih. Mungkin kalau katong bahasa Indonesia ya tulis semua orang bisa kan ya. Iya. Sin tulis bersambung, tulisan cetak gitu. Tapi kalau di bahasa Rusia juga selain belajar bahasanya harus belajar tulis juga. Iya. Jadi itu masuk pokok bahasan juga cara tulis. Iya, asik dia. Unik. Iya, unik kan. Tapi memang kehidupan di sana setelah ketegangan antara Rusia dan Ukraina tuh akan bagaimana? Kita mau dengar langsung dari orang yang mengalami di sana tuh. Ini penting juga karena mungkin di sana itu ya kehidupan berjalan seperti biasa, yang ada yang beda. Mungkin yang bedanya itu cuman karena Rusia disanksi ekonomi dan lain-lain, makanya harga barang lumayan naik. Kayak biasanya mungkin yang beta paling ingat tuh tiket kereta biasa katong naik dari Saint Peter ke Moskow tuh cuman berapa dolar? 700 rubel sekian. Rubel, dong pakai rubel ya. Sekarang sudah naik tuh bisa 2 kali lipat tuh. Jadi yang lalunya misalnya 800 rubel sekarang 1.500, 1.600. Iya. Asik juga. Dan dong yang ada yang takut begitu. Iya, sih ada. Iya. Di sana tuh mungkin karena berita di sini itu ada yang melebih-lebihkan. Lebih-lebih betul. Media-media ini juga jadi saudara jangan terlalu percaya media-media Katanya juga mesti bisa lihat kenyataan itu. Sebenarnya itu ada yang melebih-lebihkan kayak serang ini sebenarnya di sana dong operasi militer tuh cuman ya itu serang pangkalan militer saja deh. Dong kan masuk gitu bawa dong pasukan masuk langsung ke Ukraina, jadi sih ada kayak bom dan lain-lain. Iya betul. Oke. Karena memang katong cerita banyak tentang di Rusia, makanya kalau mau katong cerita makanya 1 hari ya. Dan nanti ini beta dengan Elon saja yang cari nanti di video saya. Tapi untuk terakhir mungkin yang pertama abis ini kemana tujuannya, kemudian mungkin katong bisa Bu Elon bisa kasih kata-kata inspirasi sedikit pesan jadi anak-anak Maluku, terutama anak Maluku Barat Daya yang memang mau bercita-cita sama seperti Elon yang bisa bisa bikin katong usaha studi di sana lalu katong habis selesai dengan baik. By the way, Bu Elon punya titel tuh apa di sana? Maksudnya kalau macam di sana tuh masuk ST sebenarnya. ST teknik, karena katong masuk teknik. Kalau di sana iya bacanya teknik Ceskinauk itu kayak sarjana teknik. Mungkin nanti penyetaraan jadinya sarjana teknik ini. Jadi ini mau penyetaraan. Iya. Ke Kemendikbud. Iya. Jadi nanti langsung jadi sarjana teknik. Di sana tuh akan tulis bagaimana? Teknik Ceskinauk. Teknik Ceskinauk. Susah. Lebih penyetaraan langsung saya supaya langsung tahu saya teknik, tapi saya teknik dari Rusia itu saya main-main ya. Oke, kemudian mangkali abis ini bisa ada ancang-ancang kemana ya, tujuan kemana. Jadi untuk sekarang ini mau penyetarannya ijazah tuh habis itu sebenarnya dari awal tuh mau coba ke Pertamina dulu. Sebenarnya tuh dari awal sekali mau ke ini nih Blok Masela. Karena belum jadi ya, mungkin mau cari pengalaman dulu tuh di mana kah opsinya Pertamina. Jadi nanti penyetaraan dulu baru nanti bikin kawan. Jadi masyarakat, bagi Bapak Ibu dong yang mendengar, Blok Masela sudah punya ada satu calon ya teknik. Ya teknik orang dari Rusia. Jadi maksudnya orang yang belajar dari Rusia, makanya juga anak daerah sendiri yang bisa bangun Maluku Barat Daya ini, kemudian Maluku ini, karena Blok Masela kan punya semua katanya ya. Jadi ada satu orang yang mangkali bisa menjadi tenaga yang benar-benar dibanggakan. Ini juga bisa menjadi perhatian bagi pemerintah yang mangkali bisa dengar kita punya video ini, supaya akan bisa diperhatikan Bung Elon ini. Kemudian pesan para dong semua yang ada di sana, anak-anak dorang mangkali dong mau kayak Bu Elon kah, bisa kuliah di Rusia sampai habis, itu mangkali ada kata-kata inspirasi. Kalau ada inspirasi ya dari beta tuh mungkin beta mau bilang tuh katong percaya pada katong mimpi bisa mungkin ya percaya dengan katong mimpi. Kalau beta mau bilang karena yang beta paling ingat sekali sebelum virus ya itu beta sih ada kepikiran untuk ke sana juga Bapak. Beta tujuan itu sebenarnya ambil beasiswa ke UGM waktu itu beta Gajah Mada. Satu impian yang paling beta mau waktu itu. Tapi waktu itu lihat beta pun teman 3 orang dong tes Rusia beta dong sebenarnya 4 orang Bapak. Satu ini dia mundur jadi beta sudah ada kepikiran
beta coba dulu ganti dia. Jadi beta kalau pikir kalau dia sing mundur waktu itu beta sing ada gerakan hati pada ini. Jadi semua ini nih kayak tiba-tiba saya begitu. Jadi beta coba. Beta percaya karena waktu itu juga beta sing yakin mau ke sana juga, beta pikirnya mahal dan lain sebagainya, beta sing bahasa iya, segala macam dan biaya hidup apa di Iya. sana kan katong pikir ini sudah di luar negeri jadi pasti mahal. Beta sing mungkin mau minta Iya. orang tua dong katanya juga sing mungkin lah bapak dong mau Iya. bisa effort perkuliah di luar negeri itu makanya. tapi ternyata Jadi waktu itu beta coba saja dan beta beta percaya bahwa beta pergi ke sana tuh beta sing pernah sendiri pasti Tuhan pasti bakal bantu beta dengan cara apapun itu. Iya. Waktu itu beta yakin maju saja. Kakak mama dan juga mama waktu itu bilang jangan. Nah, Tapi kakak perempuan mau bilang pergi saja, pasti bisa. Katong pasti bisa. Waktu sudah tembus itu. jadi jangan takut mencoba. Akan punya satu pesan itu, apapun kalau yang kamu pikirkan akan berat, tapi kalau macam kamu mencoba juga akan tetap menjadi yang sekarang lulus loh, jadi menyandang sarjana teknik dari Rusia, dari Universitas Saint Petersburg ya. University. Iya, gitu tuh. Jadi untuk teman-teman generasi muda yang mengkali punya impian sama dengan Bung Elon, mari jangan pernah berhenti mencoba, karena kalau gagal juga itu bagian dari mencoba punya perjalanan tuh. Benar. Dan juga jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan yang selalu membuka jalan. Nah, demikian Bu Elon, terima kasih banyak untuk ketemu percakapan ini. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak, terutama ketemu punya teman-teman generasi muda di Gereja Protestan Maluku, yang ini menjadi satu lonjakan yang bagus bagi Maluku Barat Daya, bahwa ada pemuda Wetang Timur ya, orang aslinya Bota, Jemaat GPMU pun yang sudah berhasil menyandang pendidikan teknik dari Saint Petersburg di Rusia. Semoga menjadi inspirasi. Kalwedo berkata.